Indonesia ternyata tidak hanya kaya akan rempah dan makanan tradisional, tetapi juga memiliki beragam keju lokal yang unik dan khas. Dari Sabang hingga Merauke, beberapa daerah di Nusantara telah mengembangkan keju yang tak kalah lezat dengan keju impor. Mari kita kenali 5 keju lokal Nusantara yang mengangkat potensi susu dan tradisi lokal dalam cita rasa yang istimewa. Pertama, keju Indrakila. Keju Indrakila adalah salah satu produk keju asli Indonesia yang diproduksi di kawasan Pegunungan Indrakila, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Keju ini merupakan hasil produksi lokal, yang menggabungkan tradisi pengolahan susu lokal, dengan teknik modern yang terinspirasi dari pembuatan keju Eropa. Indrakila dikenal sebagai merek lokal, yang berhasil menciptakan keju dengan kualitas tinggi, berkat bahan baku susu segar dari peternakan lokal di daerah sejuk Lembang. Keju Indrakila mulai diproduksi oleh komunitas lokal, yang ingin memberdayakan hasil susu dari peternakan sapi di kawasan Lembang. Dengan memanfaatkan kondisi geografis yang cocok untuk beternak sapi perah, produsen keju Indrakila berfokus pada produksi keju premium, dengan rasa yang disesuaikan untuk selera lokal namun tetap memiliki standar kualitas internasional. Keju Indrakila hadir dalam berbagai varian, seperti Indrakila Gouda, dengan ciri khasnya Gouda versi Indrakila memiliki rasa yang creamy, dengan sedikit manis, cocok untuk hidangan sehari-hari seperti roti panggang, pizza, atau pasta. Tekstur semi keras dengan permukaan halus, sedikit elastis, dan mudah dipotong. Kedua, keju Danke. Keju Danke adalah salah satu produk keju tradisional Indonesia yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan keju-keju yang biasanya kita kenal dari Eropa, Danke adalah keju tradisional yang dibuat secara sederhana dari susu kerbau atau sapi, tanpa menggunakan enzim rennet seperti pada kebanyakan keju modern. Danke telah menjadi bagian dari warisan kuliner Nrekang selama berabad-abad, dan dianggap sebagai simbol lokal dari budaya peternakan susu yang kaya di daerah tersebut. Keju Danke lahir dari tradisi masyarakat Nrekang, yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak sapi dan kerbau. Karena ketersediaan susu yang melimpah, mereka mulai mencari cara untuk mengolah susu tersebut, agar bisa bertahan lebih lama. Melalui proses yang diwariskan secara turun-temurun, terciptalah keju Danke. Proses pembuatan keju Danke dibuat dengan proses tradisional yang sederhana, menggunakan bahan susu kerbau atau sapi. Susu segar direbus terlebih dahulu, untuk memastikan kebersihan dan menghindari kontaminasi. Setelah susu dipanaskan, penggumpalan dilakukan dengan menambahkan getah pepaya. Getah pepaya berfungsi sebagai penggumpal alami, menggantikan rennet yang biasanya digunakan dalam pembuatan keju modern. Proses ini menyebabkan protein dalam susu menggumpal, dan memisahkan cairan dari padatan. Setelah terbentuk gumpalan, Danke diletakkan dalam cetakan tradisional yang terbuat dari batok kelapa atau bambu. Keju Danke memiliki rasa yang ringan, dan sedikit gurih dengan aroma alami dari susu segar. Rasa asin alami, berasal dari proses penggumpalan tanpa penambahan garam berlebih. Danke memiliki tekstur yang lembut, agak mirip dengan keju paneer atau ricotta dari India, namun dengan sedikit rasa kenyal. Saat digoreng, bagian luarnya menjadi garing sementara, bagian dalamnya tetap lembut dan creamy. Keju Danke merupakan salah satu contoh, bagaimana Indonesia memiliki warisan kuliner keju yang jarang diketahui orang luar. Penggunaan getah pepaya, sebagai penggumpal alami membuatnya unik dibandingkan dengan keju Eropa, yang umumnya menggunakan enzim rennet hewani atau mikroba. Selain itu, Danke merupakan bagian dari identitas masyarakat Nrekang yang hidup dari peternakan susu. Ketiga, keju Dadiah. Daerah dataran tinggi di Sumatera Barat, dikenal memiliki banyak warisan khazanah kuliner yang unik. Salah satunya adalah kawasan segitiga agam tanah datar 50 Koto, atau yang disebut juga dengan Luhak Nantigo.
Kawasan ini dikenal sebagai daerah yang memiliki perbendaharaan yang kaya mengenai racikan rempah dan teknik pengolahan bahan-bahan makanan di Tanah Minang. Karenanya, tidak salah jika ada anggapan bahwa daerah ini menjadi kiblat dari tradisi kuliner masyarakat Minangkabau. Kuliner yang satu ini banyak diproduksi di pelosok kampung, antara lain di sekitar kawasan Ngarai Sianok. Dadiah merupakan susu kerbau yang difermentasi secara alami di dalam buluh atau ruas batang bambu. Biasanya, fermentasi yang terjadi berlangsung setidaknya selama 1 hari penuh. Tetapi umumnya yang telah dilepas ke pasar adalah dadiah berumur 2 hari. Proses fermentasi ini kemudian menghasilkan sejenis krim padat, bertekstur lembut dan memiliki cita rasa yang asam. Sepintas, dadiah mengingatkan kita pada jenis produk fermentasi susu lain yang lebih populer, yaitu yogurt. Meskipun sama-sama terbuat dari susu, tetapi ada beberapa hal yang membuat hasil proses fermentasi pada yogurt dan dadiah memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu perbedaannya adalah dari jenis susu yang digunakan. Dadiah mutlak hanya dapat dibuat menggunakan susu kerbau segar yang baru diperah. Penggunaan susu jenis lain, semisal susu sapi terbukti tidak akan menghasilkan dadiah. Keempat, keju Seduro. Keju Seduro adalah salah satu keju lokal Indonesia yang dihasilkan di kawasan pegunungan Jawa Timur, tepatnya di daerah Lumajang. Nama, Seduro, diambil dari nama sebuah desa di kawasan tersebut, yang kini terkenal sebagai pusat produksi keju tradisional berbasis susu sapi. Keju ini adalah salah satu inovasi kuliner lokal, yang memanfaatkan kekayaan sumber daya susu sapi yang melimpah di wilayah tersebut, serta mengadaptasi teknik pembuatan keju dari Eropa dengan bahan dan cita rasa lokal. Keju Seduro mulai diproduksi sekitar dekade terakhir, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi susu lokal. Para pengrajin keju di Seduro terinspirasi dari metode pembuatan keju Eropa, khususnya Belanda dan Prancis, namun mereka menyesuaikan proses ini dengan ketersediaan bahan baku dan selera lokal. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk-produk keju. Kelima, keju Dalini Horbo. Keju Dalini Horbo adalah keju tradisional khas Batak dari Sumatera Utara yang dibuat dari susu kerbau. Proses pembuatan keju ini sangat sederhana, dengan cara mengentalkan susu kerbau, tanpa menggunakan bahan pengawet atau enzim tambahan. Dalini Horbo biasanya dikonsumsi sebagai lauk dalam masakan tradisional Batak, seperti diolah dengan bumbu bawang, cabai, dan rempah-rempah khas Batak. Teksturnya lembut dan kenyal, dengan rasa gurih yang khas dari susu kerbau. Keju Dalini Horbo juga sering disajikan dalam acara-acara adat Batak, sebagai simbol keberkahan dan kesejahteraan. Selain itu, keju ini dipercaya memiliki nilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak sehat, dan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Uniknya, proses pembuatan keju ini tidak melibatkan pasteurisasi seperti keju modern, sehingga memberikan cita rasa alami dan tekstur yang khas. Meskipun masih belum terlalu dikenal di luar komunitas Batak, Dalini Horbo merupakan contoh kekayaan kuliner Nusantara, yang layak dilestarikan dan diperkenalkan lebih luas. Keju ini mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Batak dengan alam, khususnya dalam memanfaatkan hasil peternakan kerbau yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sebagai penutup, kelima keju lokal Nusantara ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan kuliner Indonesia. Setiap keju memiliki cerita, cita rasa, dan keunikannya masing-masing, mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang kita miliki.